Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya Altarik Mastur dari Prodi Elektronika dan Komunikasi Angkatan 2019 ingin membacakan review paper sebagai tugas mata kuliah Sensor Network yang diambil oleh Bapak Ade Sugiharto. Paper yang saya gunakan berjudul Feature Data Dissemination dalam jaring sensor nirkabel skala besar. Langsung saja ke latar belakang. Makalah ini mempelajari masalah penyebaran data yang dapat diskalakan dalam efisien dalam jaringan sensor berskala besar dan sumber mengacu pada node sensor yang menghasilkan data penginderaan melaporkan tentang stimulus yang merupakan target atau peristiwa yang menarik. Sing adalah pengguna yang mengumpulkan laporan data ini dari jaringan sensor, baik jumlah rangsangan dan sing dapat bervariasi dari waktu. Mobilitas sing membawa tantangan baru pada penyebaran data dalam jaringan sensor skala besar. Meskipun beberapa protokol penyebaran data telah diusulkan untuk jaringan sensor dalam beberapa tahun terakhir, seperti distribusi terarah, protokol putaran deklaratif, dan GRAB. Mereka semua menyarankan bahwa setiap sing bergerak perlu terus menyebarkan informasi lokasinya ke seluruh bidang sensor, sehingga semua node sensor diinformasikan tentang arah pengiriman laporan data masa depan. Namun pembaruan lokasi yang sering dari beberapa sing dapat menyebabkan peningkatan tabrakan dalam transmisi nirkabel dan konsumsi daya yang cepat dari pasokan baterai sensor yang terbatas. Salah satu pun dari pendekatan yang ada memberikan solusi yang reliable dan efisien untuk masalah ini. Dalam makalah ini, penulis juga menjelaskan TDD, di mana pendekatan diseminasi data dua tingkat untuk mengatasi masalah multiple sing bergerak, alih-alih menyebarkan pesan query research ke semua sensor untuk memperbarui informasi penerusan data. TDD menggunakan struktur grid sehingga hanya sensor yang terletak di grid yang perlu memperoleh informasi penerusan. Setelah mendeteksi stimulus, alih-alih secara pasif menunggu query data dari sing, pendekatan yang diambil oleh sebagian besar pekerjaan yang ada, sumber data secara proaktif membangun struktur grid di seluruh bidang sensor dan menyiapkan informasi penerusan pada sensor yang paling dekat dengan titik grid. Struktur kisi ini query dari sing melintasi dua tingkatan untuk mencapai sumber. Tingkatan yang lebih rendah berada dalam kotak visi lokal dari lokasi sing saat ini, dan tingkat yang lebih tinggi dibuat dari node penyebaran pada visi tersebut. Sing mengisi query di dalam sel ketika node penyebaran terdekat untuk data yang diminta menerima query. Itu meneruskan query ke node penyebaran dulu ke sumber. Yang selanjutnya meneruskan query hingga mencapai sumber atau node diseminasi yang sudah menerima data dari sumbernya, misal atas permintaan dari sing lain. Proses penerusan query ini memberikan informasi jalur ke sing untuk memungkinkan data dari sumber melintasi dua tingkatan yang sama seperti query, tetapi dalam urutan terbalik. Untuk isi dari paper ini digunakan 3 metrik untuk mengevaluasi TDD. Konsumsi energi didefinisikan sebagai energi komunikasi, transmisi, dan penerimaan yang dikonsumsi jaringan. Energi idle tidak dihitung karena sangat bergantung pada interval pembuatan data dan tidak menunjukkan efisiensi pengiriman data. Tingkat keberhasilan adalah rasio jumlah paket data yang berhasil diterima di sing dengan jumlah total paket data yang dihasilkan oleh sebuah sumber. Metrik ini menunjukkan beberapa efektif pengiriman data. Penundaan didefinisikan sebagai waktu rata-rata antara saat sumber mengirimkan paket dan saat sing menerima paket. Juga dirata-ratakan pada semua pasangan sumber sing. Pada pengaturan simulasi, Degroote memiliki 4 sing dan 200 node sensor yang didistribusikan secara acak dalam bidang 2000 kali 2000 meter kubik meter persegi, di mana 4 node merupakan sumbernya. Setiap simulasi berlangsung selama 200 detik dan setiap hasil dirata-ratakan pada 6 topologi jaringan acak. Semua topologi
acak dihasilkan oleh alat tetes dalam distribusi NS-2, sumber menghasilkan 1 paket per detik. Mobilitas sync mengikuti model waypoint acak standar, setiap paket query memiliki 36 byte dan setiap paket data memiliki 64 byte. Ukuran sel alpha disetel ke 600 meter dan rentang isi query lokal sync disetel ke 1,3 alpha. Untuk tingkat keberhasilan berfluktuasi seiring dengan perubahan jumlah sync, tetapi hampir semua tingkat keberhasilan berada dalam kisaran 0,8 sampai 1. Untuk jumlah sync tertentu, tingkat keberhasilan cenderung menurun. Jika jumlah sumber meningkat, dalam kasus 8 sync, tingkat keberhasilan menurun dari mendekati 1 menjadi sekitar 0,8 karena jumlah sumber meningkat menjadi 8. Hal ini karena lebih banyak sumber menghasilkan lebih banyak paket data, yang menyebabkan lebih banyak kerugian. Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan menunjukkan bahwa TTDD mengirimkan sebagian besar paket data dengan sukses dari berbagai sumber ke beberapa sync seluler, dan kualitas pengiriman tidak menurun sebanyak jumlah sumber atau sync meningkat. Pada simulasi konsumsi energi akan meningkat secara bertahap tetapi secara sublinear seiring dengan bertambahnya jumlah sync. Peningkatan tersebut berada di bawah garis jumlah sync karena query dari beberapa sync untuk sumber yang sama dapat digabungkan pada penerusan fisik tingkat yang lebih tinggi. Tetapi pada jumlah sync tertentu, misalnya pada 4 sync, konsumsi energi meningkat hampir secara linear dengan meningkatnya jumlah sumber. Hal ini karena jumlah paket data yang dihasilkan oleh sumber meningkat secara proporsional dan menghasilkan pertumbuhan konsumsi energi yang proporsional. Selanjutnya pada evaluasi dampak kecepatan bergerak sync pada TTDD dalam peraturan simulasi default, penulis memvariasikan kecepatan maksimum sync dari 0,5, 10, 15 hingga 20 meter per sekon. Tingkat keberhasilan tetap di sekitar 0,85 karena sync bergerak lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa sync bereaksi cepat terhadap perubahan lokasi dan menerima paket data dari agen baru. Konsumsi energi meningkat seiring sync bergerak lebih cepat. Semakin tinggi kecepatan sync bergerak, semakin sering sync membanjiri query lokal untuk menemukan node diseminasi langsung yang baru. Pada paper ini juga mempelajari lebih lanjut bagaimana kegagalan node memengaruhi TTDD dalam pengaturan simulasi default 200 node. Penulis membiarkan hingga 15% node yang dipilih secara acak gagal secara bersamaan pada T/20 sekon. Beberapa node diseminasi pada jaringan gagal tanpa upaya perbaikan apapun. Kegagalan node diseminasi tersebut akan menghentikan pengiriman data ke semua sync hilir dan menurunkan rasio keberhasilan secara substansial. Di sisi lain, energi yang dikonsumsi oleh sync dalam menemukan node diseminasi alternatif meningkat dengan meningkatnya tingkat kegagalan node. Namun karena membutuhkan waktu untuk memperbaiki node diseminasi yang gagal, penundaan rata-rata meningkat sehingga karena semakin banyak node yang gagal secara keseluruhan, TTDD cukup tangguh untuk kegagalan node. Pada pengevaluasian bagaimana parameter kontrol ukuran sel alpha mempengaruhi TTDD. Untuk memperluas ukuran sel ke nilai yang lebih besar sambil tetap memiliki jumlah sel yang cukup di bidang sensor, kita harus mensimulasikan lebih dari 2000 sensor jika kepadatan node tetap sama. Karena dibahas penulis yang tidak begitu mumpuni, penulis menggunakan 661 node sensor di bidang 6.200 kali 6.200 meter persegi. Node-node diberi jarak secara teratur pada jarak 200 meter. Untuk membuat penerusan geografis yang sederhana dan dapat berfungsi, tim bergerak dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. Ukuran sel bervariasi dari 400 meter hingga 1.600 meter dengan langkah bertahap 200 meter. Untuk kesimpulan dari review paper ini,
Dalam jaringan sensor skala besar, tantangan mendasar untuk penyebaran data yang efisien berasal dari fakta bahwa baik sumber maupun sink tidak mengetahui lokasi ujung lainnya. Lokasi ujung lain sebelumnya. Solusi sebelumnya memungkinkan setiap tenggelamnya query data banjir untuk menetapkan informasi penerusan di seluruh bidang sensor atau mengirim query ke area tertentu. TTDD, diseminasi data dua tingkat, memecahkan masalah dengan memanfaatkan struktur visi fakta bahwa sensor tidak bergerak dan standar lokasi memungkinkan setiap sumber data membangun struktur visi dengan cara yang efisien. Mirip dengan DPMPR, TTDD memungkinkan sumber data penginderaan banjir menjangkau semua lokasi sink potensial, baik analisis dan simulasi intensif. Kami memastikan bahwa TTDD dapat secara efektif mengirimkan data dari berbagai sumber ke beberapa sink seluler dengan kinerja yang sebanding dengan sink stasioner. Ini Dr. Kakang. Mungkin sekian saja video dari pembacaan resume paper yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.